Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 6. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil analisis manajemen sekolah berdasarkan hasil wawancara salah satu guru di SMKN 3 Jakarta. Boleh di next? Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hana Syifa Azhara, lalu ada rekan saya, Alvin Ramadan, ada Ani Rahmawati, ada Fitri Aulia, dan ada pula narasumber kita, yaitu Pak Syahputra Wicaksono. Boleh di next? Selanjutnya kita akan bergeser sedikit ke profil sekolah SMK Negeri 3 Jakarta. SMK Negeri ini terletak di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat dengan akreditasi A. Nah, SMK Negeri 3 Jakarta ini memiliki visi yaitu menjadi lembaga pendidikan berprestasi. Kemudian SMK 3 Jakarta memiliki 8 misi. 3 visi diantaranya, pertama, membentuk karakter warga sekolah menjadi insan yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kedua, menjalankan kurikulum sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia kerja. Ketiga, meningkatkan profesionalitas guru dan manajemen sekolah. Next. Baiklah, selanjutnya kita akan memaparkan hasil observasi kami kepada rekan saya, dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah kepemimpinan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru di SMK Negeri 3 Jakarta, diketahui kepemimpinan kepala sekolah itu dinilai cukup terbuka dan partisipatif. Guru itu merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran dan program sekolah. Kepala sekolah juga itu memberikan ruang bagi guru untuk menyampaikan pendapat serta mendukung penuh pelaksanaan tugas-tugas mereka di lingkungan sekolah. Dalam setiap kegiatan di sekolah, komunikasi yang terbuka sangat penting, tidak hanya dalam forum pengambilan keputusan, tapi juga di rapat rutin dan evaluasi. Sebagai guru dan karyawan diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan saran. Kepala sekolah membuka ruang untuk berpendapat tentang program dan atau acara yang akan datang, sehingga guru dan karyawan merasa dihargai dan terlibat dalam pengembangan sekolah. Dengan keterbukaan ini diharapkan keputusan yang diambil itu lebih baik dan bermanfaat. Boleh di next slide? Selanjutnya adalah manajemen sekolah. Berdasarkan hasil wawancara, sebagai pendidik itu tugasnya tidak hanya mengajar, tetapi juga melaksanakan berbagai pekerjaan di luar itu. Pengelolaan program kerja di sekolah dimulai dengan melihat kalender akademik pemerintah yang kemudian disinkronkan dengan program-program sekolah. Sekolah terus berusaha agar pelaksanaan program tidak bertabrakan dengan kegiatan belajar mengajar, agar proses pendidikan tetap berjalan lancar. Setiap program yang diinformasikan kepada para guru dengan penjelasan yang jelas mengenai pelaksanaannya. Jika diperlukan, program tersebut dapat dimodifikasi agar lebih efektif dan tidak mengganggu proses belajar. Nah, narasumber ini eh, eh narasumber merasa dilibatkan di sekolah. Program kerja seperti Gebiar P5 yang merupakan program dari pemerintah dan dieksekusi dengan teknis masing-masing sekolah. Melibatkan banyak pihak termasuk menjadi panitia acara. Dalam kegiatan tersebut, acara diatur dan pelatihan-pelatihan diselenggarakan. Nah, narasumber juga pernah menjabat sebagai ketua pelatihan di sekolah dan terlibat dalam program mentoring, seperti mengaji untuk siswa perempuan yang dilaksanakan setiap Jumat setelah sholat. Semua guru terlibat aktif dalam setiap acara. Sekolah ini cukup ramai dengan kegiatan yang mendukung pengembangan diri dan keagamaan. Boleh di next. Selanjutnya adalah sarana dan prasarana. Eh, Nah, SMK Negeri 3 Jakarta ini memiliki ruang belajar yang kondusif, meskipun belum dilengkapi AC dan udara cukup panas karena lokasi ini dekat pesisir pantai. Guru berperan menjaga kenyamanan agar pembelajaran tetap efektif. Fasilitas lain ini tergolong lengkap seperti laboratorium untuk setiap jurusan. Jurusan itu ada TKJ, pemasaran, kantoran, dan akuntansi. Kegiatan praktik juga tersedia di lingkungan sekolah seperti minimart atau siswa pemasaran dan Bank Mini hasil kerjasama dengan Bank BJB untuk siswa akuntansi. Laboratorium di sekolah ini mudah diakses dan terbuka untuk mendukung pembelajaran, terutama karena SMK lebih banyak berfokus pada praktik. Terdapat satu laboratorium yang dapat digunakan langsung oleh siswa. Akses internetnya itu juga mendukung dengan jaringan WiFi terpisah untuk guru dan siswa. Saat ujian yang sudah berbasis digital, siswa tidak perlu menggunakan kuota pribadi karena WiFi sekolah selalu tersedia dan mudah diakses. Tidak hanya saat ujian, tapi juga untuk kebutuhan pembelajaran sehari-hari. Namun, terkadang teknis seperti proyektor itu merupakan hal wajar, namun dapat diatasi dengan cepat. Misalnya dengan
Selanjutnya akan Oke, dilakukan. selanjutnya kita masuk ke manajemen keuangan. Sumber berasal dari paparan kebutuhan termasuk dalam kegiatan yang lihat. Misalnya, pembina school dapat mengajukan. Selanjutnya ada di bidang ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ini berjalan lancar meskipun cukup padat dengan sekitar 24 ekskul aktif termasuk seni lukis sebagai tambahan terbaru. Saat persiapan lomba seperti FLS 2N, suasana sekolah menjadi ramai. Penggunaan fasilitas seperti lapangan diatur agar semua ekskul tetap dapat berjalan tertib. Minat siswa terhadap ekstrakurikuler di sekolah ini juga sangat tinggi. Bahkan banyak yang mengikuti lebih dari satu ekskul. Beberapa siswa di sekolah ini karena tertarik dengan ekskul multimedia yang cukup terkenal. Namun kegiatan ekskul multimedia yang cukup terkenal, sorry, namun kegiatan ekskul dibatasi hingga pukul 5 sore dan guru-guru tetap menjaga hingga semua siswa pulang demi memastikan kabar. Guru terlihat aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, bukan hanya sebagai pelatih, tetapi juga pembina yang mengawasi siswa selama ekskul berlangsung. Dampak positifnya sangat terasa, terutama karena siswa dapat menemukan passion mereka melalui ekskul. Selain itu, sekolah mendukung siswa untuk berprestasi karena menjadi juara dalam ekskul dapat membuka peluang seperti untuk mengikuti SNBP, meskipun mereka berasal dari SMK, mereka juga memiliki ketertarikan yang banyak terhadap universitas. Banyak siswa yang bahkan mengejar sertifikat ekskul untuk mendukung proses pendaftaran kuliah ini. Oke, next. Selanjutnya adalah pelayanan khusus. Layanan konseling di SMK Negeri 3 ini diwakili oleh 3 guru BK dan 2 psikolog yang menangani masalah secara lebih spesifik dan psikologis. Setiap semester ada pendampingan untuk siswa dengan kebutuhan khusus atau kesulitan belajar. Dan guru BK memberi arahan kepada seluruh guru tentang cara mengajar sesuai kebutuhan mereka. Meskipun tantangan ini cukup besar, usaha tetap dilakukan untuk mendukung siswa tersebut. Siswa berkebutuhan khusus juga tetap diberi kebebasan untuk memilih ekskul sesuai minat mereka. Dan mereka tetap dapat mengikuti kegiatan dengan baik, termasuk saat menjalani PKL, yang hasilnya selalu positif. Sekolah ini juga mendatangkan ahli untuk memberikan mentoring. Selain mentoring internal, sekolah ini juga bekerja sama dengan rumah sakit psikologi untuk memastikan penanganan yang tepat bagi mereka. Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan dukungan terbaik, baik dari sisi teori maupun praktik. Menurut narasumber, mental health menjadi isu penting di sekolah ini. Guru berusaha mendekatkan diri dengan siswa dan menciptakan suasana kelas yang nyaman, seperti dengan ice breaking atau bermain games. Sekolah juga bekerja sama dengan OSIS dan memiliki ekskul PIKR yang menangani kesehatan mental siswa. Dalam ekskul ini, siswa dilatih oleh ahli psikologi dan setiap anggota PIKR mendampingi 3 teman sebaya sebagai tempat curhat. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan apa? Oke, selanjutnya akan saya jelaskan ada yang namanya hubungan masyarakat. Yang pertama itu komunikasi dengan orang tua murid sendiri dilakukan rutin setiap awal dan akhir semester, serta saat ada event besar atau kegiatan seperti PKL. Pihak sekolah mengedukasi orang tua tentang kegiatan PKL dan tugas anak-anak di lapangan. Selain itu, untuk event seperti EduFair juga mengundang orang tua untuk memberikan sosialisasi terkait peluang kuliah seperti SNBP dan SNBT, serta menginformasikan orang tua yang anaknya lolos kriteria untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Lalu ada hubungan dengan perusahaan. SMK Negeri 3 Jakarta bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan instansi untuk mendukung kegiatan pendidikan seperti perusahaan aksesoris, Alfa Class, serta Astra Insurance. Sekolah juga menjalin kemitraan dengan instansi pemerintah seperti BPKP dan Kementerian Keuangan. Lalu secara keseluruhan, total mitra kerja sama sekolah dengan perusahaan mencapai sekitar 60 perusahaan dan instansi. Lalu untuk memperkenalkan sekolah dan prestasi, sekolah menggunakan media sosial seperti Instagram dan website. Prestasi siswa juga dipublikasikan melalui penghargaan saat upacara yang dapat memotivasi siswa lainnya. Selain itu, di sekolah juga
terlibat dalam kegiatan sosial seperti Lebaran Betawi dan KKN. Jadi di sekolah ini itu ada yang namanya KKN, cuman emang nggak seribet KKN yang di kuliahan. Nah, di mana siswa ini diajak membuat program untuk masyarakat dan mendapatkan pengalaman langsung. Selanjutnya ada dokumentasi. Di sini ada dokumentasi saat wawancara. Lalu ada prasarana seperti bisnis center. Terus di sini juga ada adik-adik yang lagi sedang ekskul kria. Lalu ada lab TKJ juga, dan ini ada ruang kelasnya. Lalu di sini ada ekskul yang lagi latihan. Lalu di sini ada saat bapaknya itu tur sekolah. Lalu di sini ada eh, hasil dari ekskul kria tadi. Lalu di sini ada flyer. Lalu ada video dokumentasi juga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Dari diskusi kami dapat saya simpulkan kesimpulannya yaitu SMK Negeri 3 Jakarta ini memiliki sistem yang mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh baik di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Fasilitas yang ada seperti laboratorium dan wifi juga mendukung pembelajaran meskipun ada beberapa kekurangan-kekurangan kecil. Nah, komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua juga berjalan dengan baik melalui berbagai saluran, termasuk media sosial dan acara-acara yang melibatkan orang tua. Selain itu, sekolah juga aktif dalam menjalin kemitraan dengan berbagai perusahaan dan instansi pemerintah untuk memberikan kesempatan praktikum dan pengembangan bagi siswa. Program ekstrakurikuler yang banyak dan beragam termasuk KKN memberikan pengalaman langsung kepada siswa dan mendukung pembentukan karakter serta keterampilan mereka. Nah, melalui semua ini, sekolah berusaha menciptakan lingkungan yang kondusif, terbuka, dan mendukung bagi siswa untuk berkembang baik secara pribadi maupun akademik. Baiklah, karena keterbatasan waktu, kami rasa cukup sampai di sini saja presentasi kami. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.